Tema saya hari ini, jangan menunda-nunda lagi. Jangan menunda. Ambil keputusan supaya tahun 2023 kegelapan tidak menimpa di keluargamu. Kegelapan tidak menimpa kota ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi Yeremia nama mereka ini. Dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangun dari kemalasan. Bangun dari kesibukan sosial media, TikTok. Bangun dari pergaulan yang buruk. Hai kamu yang tidur. Tidur apa? Rohnya tidur. Kenapa rohnya tidur? Yang ada di hatinya kepahitan. Apa itu? Afeto. Afeto ini loh. Betul kan? Bangun. Terus kemudian apa? Bangun dari tidur. Tidur apanya? Tidur rohaninya. Kasih contoh kan, misalnya ada yang meninggal hari ini, 3 kilometer papan bunga, telah berpulang ke rumah Tuhan. Selamat jalan ke rumah Bapa. Cita-citanya mau masuk surga. Tapi dari mana rumah Bapa yang mana ini? Di sini nggak ada. Bangunlah kamu yang tidur. Bangkit dari mana? Dari antara orang mati. Mati loh. Saya berdoa jemaat yang ada di tempat ini adalah jemaat yang sudah bangun dari tidurnya. Amin. Bangun dari kemalasan. Apalagi orang yang bangun berarti kita sering membangunkan kan also, tapi kalau dia masih ifagalo-galo kalau orang bangun itu apa yang terjadi berikutnya? Kemudian bertindak. Apa dikatakan oleh Paulus? Bangkit. Tinggalkan kebiasaan buruk. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan menelan, bukan dikunyah. Izinkan rumahmu dibuka FA. Saya anjurkan, izinkan rumahmu ada FA. Mau diberkati? Mau diberkati? Nah, jadikan rumahmu jadi rumah doa. Mau masuk surga? Oh, pastilah. Bangun, bangkit dan percaya. Kalau engkau bangun dan kemudian maka apa yang terjadi selanjutnya? Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini pernyataan Paulus. Bangun, bangkit, bercahaya dalam Kristus. Kalau orang sudah bangun dan bangkit, berarti meninggalkan kebiasaan buruk. Katakan amin. Saya memberikan contoh. Orang yang menunda, akibat daripada menunda-nunda bangkit dan bangun, kehilangan kehidupan yang lebih baik dan berdampak. Akibat daripada menunda-nunda, selalu menunda, seringkali banyak umat Tuhan yang mengalami beberapa hal. Yang pertama, kehilangan
kehidupan yang lebih baik dan berdampak. Tidak ada waktu, no time. Ada yang berkata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya berikan contoh Markus 10 ayat 50. Saya kasih perbandingan kepada saudara. Siapa ini? Baca Elan. Markus 10 ayat 50, demikian firman Tuhan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi meninggalkan Yesus. Nah, dia bangun. Siapa ini? Bartimeus itu siapa? Orang buta. Yang pertama dengar, apabila Anda menunda terus, maka yang pertama adalah kehilangan kehidupan yang lebih baik dan berdampak. Lalu Bartimeus meninggalkan jubahnya, ia segera berlari, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita sudah dengar mengenai cerita dari Bartimeus, si pengemis yang buta. Inti daripada pengajaran ini penting sekali. Bukan semata-mata menceritakan seorang pengemis buta, karena matanya dijadikan oleh Tuhan tentang seorang yang hidupnya ingin berubah. Yang pertama, dia menanggalkan jubah yang lama. Menanggalkan jubah yang lama yang telah dia pakai sekian lama. Udah buta, pengemis lagi, tapi begitu dia mendengarkan nama Yesus, coba kalau dia malas. Saudara lihat perempuan yang perdarahan 12 tahun, dia bertindak juga bangkit. Kemudian apa? Dia bilang, asalkan aku pegang saja kaki jubahnya, asal aku gogohi, imannya menyelamatkan. 12 tahun menurut catatan teologi itu kanker rahim. Carilah Tuhan selagi masih ia bergerak untuk dicari. Dia tanggalkan jubah yang lama yang ia pakai sekian lama, lalu segera mengenakan jubah yang baru. Sekali lagi, ini satu contoh. Saya hubungkan dengan ayat pendahuluan tadi. Bangkitlah seperti Bartimeus. Dikatakan dengan jelas di situ, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan segala sikap yang lama, kehidupan yang lama. Jangan puas dengan Anda datang ibadah setiap hari Minggu. Itu pun kalau full 1 tahun. Biasanya banyak sekali nanti Natal ini banyak Kristen kapal selam muncul. Sekali lagi, jangan sampai kita kehilangan yang lebih baik dan berdampak. Ambil contoh dari Bartimeus. Apa dikatakan tadi oleh Paulus? Bangkit dan bangun dari apa? Dari tidurmu. Meredede, istilah orang Nias. Anak-anak muda dengar, jangan sibuk media sosial, WA di balik selimutmu membohongi orang tua, tapi di sini nggak ada. Orang yang selalu menunda-nunda waktu, dia tidak bangkit. Kehilangan pelayanan yang mulia. Jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hamba Tuhan.
Yang kedua, akibat sering menunda-nunda waktu, kehilangan pelayanan yang mulia. Lukas 9 ayat 59. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata apa? Pulang dululah, menguburkan siapa? Nah, ada kuino mati dibayar. Makanya Yesus berkata begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Memang tahu ada sekolah lewat terbalik mengurusi mati. Pada ini memasuk yang saya nanumai bagi orang Israel, ajakan mari ikut yang diucapkan oleh Rabi merupakan sebuah perkataan yang didambakan oleh setiap orang yang rindu untuk mengembangkan kehidupan rohaninya. Jadi kalau ada panggilan ikutlah aku, ambil bagian, maka bagi orang Israel merupakan sebuah perkataan yang sangat mereka rindukan. Follow me. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, aku menjadikan engkau dari penjala ikan menjadi apa? Penjala manusia. I will make you fisher of men. Fisher of men. Fisher of men. Bukan berarti harus jadi pendeta. Ikutinlah pengajaran yang benar untuk mengembangkan kehidupan rohani dengan menerima pengajaran langsung dari seorang rabi, dari seorang hamba Tuhan. Namun sayang banyak orang mengalami penolakan dari sang rabi karena dinilai tidak memenuhi kualifikasi menerima pelajaran, enggak mau dibentuk. Nah, ironisnya di saat Yesus memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mengikut dia, ternyata banyak orang mempunyai alasan. Ya, mereka berdalih berbagai alasan. Bukankah hal ini yang sering dilakukan banyak orang? Saya mengajak jemaat saya pada siang hari ini, mari biarlah melalui pesan Tuhan bangkit, bangun dari apa? Dari tidur. Maka apa? Apa yang terjadi? Maka Kristus akan bercahaya di mana? Artinya kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Saya kembali kepada Efesus tadi, saudara. Saya tutup. Ada saya ambil kesimpulan yang pertama. Bangunlah, hai yang tidur. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Bangunlah dari tidur. Tidur itu menggambarkan keadaan rohani seseorang. Bangun. Secara eksplisit dan implisit Rasul Paulus hendak mengingatkan kita dan semua orang percaya bahwa hendaknya bangun dari ketiduran rohani. Hendaklah kita bangun diri kita kembali untuk menjadi hak, sehingga Tuhan akan melakukan apa? Pembalasan yang adil. Suamimu akan naik jabatan bukan karena sobokan, tetapi promosi datang dari Tuhan. Katakan amin. Ini dalam konteks ini Amsal 6 ayat 6, saya tutup. Ada satu yang harus ditanggalkan. Mari kita baca Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kedudukan dan jadilah bijak. Perhatikan. Hai pemalas, ini hasarem. Belajar dari siapa?
Pernah lihat semut? Semut itu nggak ada siang malam, dia berjalan terus. Kalau ada semut yang malas, berarti kena COVID. Malas berdoa, tapi cita-cita mau masuk surga. Sibuk sana, sibuk sini. Dalam konteks tidur secara rohani, di sisi keimanan, secara implisit, Rasul mengingatkan supaya membangun kembali diri sendiri. Belajar dari si semut. Charlotta berkata, si semut yang kecil sedang apa? Kita bilang, itu kan anak sekolah minggu. Aku kan tidak. Betul kan? Apalagi habis itu ya. Anak sekolah minggu, si semut yang kecil sedang apa? Kita ketawa lihat ini. Padahal lagu itu ditunjukkan sama kita yang jadi pemalas. Jemaat saya tidak demikian. Jemaat saya tidak demikian. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita buka di dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai 9. Ini terakhir. Habis itu kita tutup. Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur 9. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau. Artinya sebelum matahari muncul, Anda sudah bangun untuk membangunkan kuasa Allah dalam rumah tangga. Katakan amin. Sehingga sepanjang satu hari ini, bangunlah seperti sebelum orang lain yang berteriak itu melalui mikrofon mereka. Saya nggak tahu kepada siapa mereka berteriak. Ya. Bangun belum matahari muncul. Kita yang membangunkan matahari. Sebab berkat Tuhan datang pada waktu pagi hari. Hari ini kita belum terlambat. Tidak menunda waktu lagi.